Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabili faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul azim. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam a'ni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Menurut ayat Al-Quran yang tadi, dalam Islam terdapat 8 golongan umat Islam yang berhak mendapatkan zakat atau yang disebut mustahik zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga riqab atau hamba sahaya, yang keempat gharim, yang kelima mu'allaf, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir adalah amil zakat. Berikut adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir. Golongan pertama yang berhak mendapatkan zakat adalah fakir. Orang fakir adalah orang-orang yang mempunyai harta namun masih sangat kekurangan. Golongan ini umumnya sulit mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Orang yang termasuk golongan fakir ini tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan masalah berat seperti sakit sehingga tidak bisa bekerja. Tentunya golongan fakir perlu diberikan bantuan melalui penyaluran harta zakat. Dengan adanya pemberian zakat, orang-orang yang tidak mampu atau fakir dapat terbantu secara ekonomi. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, penyaluran zakat ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama pemberian zakat sebagai kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua pemberian zakat sebagai modal usaha supaya mereka diberikan modal untuk bisa membuka usaha mereka atau membuka lapangan kerja bagi mereka. Nah, setelah golongan fakir, yang kedua adalah miskin. Miskin termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Keadaan golongan miskin pun hampir sama seperti fakir. Bedanya, miskin masih mempunyai harta namun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja seperti makan. Nah, orang-orang yang termasuk golongan ini sudah jelas membutuhkan bantuan karena penghasilannya hanya memenuhi untuk makan saja. Sedangkan dalam hal hidup pasti terdapat kebutuhan lain selain makan yang perlu dipenuhi. Selain itu, mereka juga tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya terhadap pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya. Sejumlah ulama berpendapat bahwa baik fakir ataupun miskin, mereka adalah golongan yang mustahik karena masih mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan langsung dalam Al-Quran yang menjadi sumber rujukan utama bagi umat Islam. Yang ketiga, riqab, hamba sahaya, atau dalam bahasa lain adalah budak. Nah, mereka adalah golongan yang wajib menerima zakat. Dalam bahasa Arab, hamba sahaya ini berarti orang yang dipekerjakan. Hamba sahaya hanya ada pada saat zaman Rasulullah SAW, dan pada zaman itu sangat banyak sekali budak yang mengabdi pada kafir Quraisy. Islam hadir membawa solusi dan perdamaian, sehingga para budak mendapatkan hak berupa barang atau uang hasil pembagian zakat. Riqab di sini mencakup mukhatab, yakni hamba sahaya yang berakad dengan majikan. Maksudnya adalah untuk menebus dirinya atau ghair mukhatab. Zakat pun digunakan untuk membebaskan para budak terhadap majikannya agar bisa hidup secara layak. Awal pemberian zakat ini dilakukan pada zaman awal perkembangan Islam. Golongan yang keempat adalah gharim. Apa sih itu gharim? Gharim adalah golongan yang terlilit hutang. Mereka yang terlilit hutang itu
berhak menerima zakat. Adapun terdapat dua golongan gharib yang berhak menerima zakat. Yang pertama, gharib li maslahatin nafsi, yaitu terlilit utang demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya. Dan yang kedua adalah golongan gharib lil islahi zatil batin, yakni terlilit hutang karena untuk mendamaikan manusia, kabilah atau suku. Nah, terdapat syarat tambahan terkait haknya dalam menerima zakat. Misalnya pada gharib li nafsi, yaitu seseorang harus dalam keadaan kekurangan atau miskin. Terus pada gharib lil ishani zatil bain boleh diberi zakat meskipun dia kaya. Terkait syarat-syarat gharib yang berhak menerima zakat, diantaranya yang pertama muslim, yang kedua fakir atau miskin, yang ketiga hutangnya bukan karena maksiat, dan yang keempat bukan termaksud keturunan Bani Hashim atau kerabat Rasulullah. Terakhir, waktu pelunasan sudah jatuh tempo. Jadi mereka tuh sudah jatuh tempo dalam pelunasan tetapi tidak ada uang untuk melunasi hutang mereka. Adapun takaran atau harta zakat dari Baitul Mal yang diberikan kepada gharib yaitu sesuai dengan jumlah hutang yang harus dilunasi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu bahwa gharib diberi zakat untuk menutupi hutangnya walaupun sangat banyak. Para ulama pun mensyaratkan bahwa utang ini digunakan untuk kepentingan yang halal. Apabila digunakan untuk maksiat, maka ini bukan termasuk golongan gharib. Itu untuk gharib. Golongan kelima yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru memasuki Islam. Nah, mengapa mereka diberikan zakat? Pemberian zakat kepada mereka mu'alaf adalah bertujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam. Golongan keenam adalah golongan fisabilillah. Apa sih fisabilillah? Fisabilillah adalah golongan orang-orang yang berperang di jalan Allah atau membela agama Allah karena murni niat lillahi ta'ala tanpa upah dari pemerintah sedikit pun. Mereka berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah golongan orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan dan mereka kehabisan bekal. Terdapat beberapa persyaratan dari para ulama untuk Ibnu Sabil. Nah, syaratnya diantaranya yaitu pertama muslim dan bukan ahlul bait. Jadi kan mereka dalam perjalanan, berarti bukan ahlul bait. Terus yang kedua, di tangannya tidak ada harta lain. Yang ketiga, bukan perjalanannya bukan dalam perjalanan menuju maksiat. Dan yang terakhir, orang yang bersedia meminjamkan pada Ibnu Sabil pun termasuk mustahik zakat. Yang kedelapan, amil zakat. Golongan atau mustahik yang terakhir yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat yang diberikan oleh muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik. Amil zakat di sini memang diperkerjakan setiap harinya untuk mengurus zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat di atas sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, sehingga menyalurkan zakat hanya boleh dilakukan kepada 8 golongan tersebut saja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.